Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalem. Ojo lali bahagia. Saudara, kita memberi senyum hari ini Sabtu 1 April 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sering mendapatkan pertanyaan dari umat, mengapa orang baik, orang yang tulus, yang murah hati, yang penuh sukacita dalam pelayanan, sering dimusuhi, dijauhi oleh sesamanya. Kadang orang mencari alasan untuk disalahkan. Mungkin saja pengalaman itu juga menjadi pengalaman kita. Dan jawaban saya kepada pertanyaan orang-orang yang bertanya seperti itu selalu mengatakan begini: apapun kata orang, untuk pelayanan kita, yang terpenting adalah tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan yang benar dalam setiap pelayanan dan karya-karya kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang pribadi Yesus yang baik, tapi dibenci oleh orang-orang Farisi. Apapun yang Yesus lakukan, dan itu luar biasa, tetap di mata mereka, orang-orang Farisi, itu salah. Mereka merasa tidak nyaman dengan kepopuleran Yesus. Maka tidak mengherankan berbagai cara mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah dengan semua tantangan itu Yesus berhenti berbuat baik? Tidak. Yesus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baiknya kepada semua orang. Malah masyarakat sederhana sangat mengagumi, sangat mendambakan kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita apa yang dialami Yesus juga kita alami. Kita akan tetap mengalami tekanan bila kita berbuat baik dan benar. Orang baik dan benar akan tetap menjadi aneh di mata orang-orang yang suka akan ketidakbaikan. Sebagian dari kita tetap tidak suka dengan kebenaran itu.
Karena mereka sudah nyaman dengan hal-hal yang tidak benar. Dan orang-orang itu mungkin ada di antara kita. Pertanyaannya, apa kita harus takut? Apa kita harus berhenti berbuat baik bila menghadapi tantangan itu? Sebagai murid Yesus, saya ingin berpesan, jangan pernah takut untuk menjadi orang baik dan benar. Apapun tantangan, apapun resiko yang akan kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena kita tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu menemani kita. Maka jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.